peran pendidikan informatika di Madura itu sangat penting dikarenakan pada era sekarang instansi pendidikan atau sekolah-sekolah itu sangat membutuhkan guru yang berkompeten dalam teknologi. Halo sahabat pendidikan, kembali lagi bersama kami di podcast Serasi, Senin Inspirasi bersama saya, Duta Nurul, dan kami sekarang kedatangan tamu istimewa nih teman-teman, dari Duta Program Studi Pendidikan Informatika. Sebelum kita mengepoi para duta yang cantik dan ganteng ini di depan saya, boleh perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Duta Rizal dari Program Studi Pendidikan Informatika Angkatan 2024. Dan sampingnya? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Duta Leha dari Program Studi Pendidikan Informatika Angkatan 2025. Wow. Baik. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Apakah teman-teman Duta dapat menceritakan secara singkat mengenai profil pendidikan informatika, berdiri sejak kapan, bergerak di bidang apa, fokus pada apa, dan tujuannya apa? Seperti itu. Bisa dijawab? Oke, baik, terima kasih. Program Studi Pendidikan Info itu berdiri pada tahun 31 Oktober 2012, yang dimana waktu itu di Pendidikan Info sendiri itu tidak mempunyai fakultas, yaitu bergabung dengan Fakultas Fisik. Nah, di situ syarat untuk mempunyai fakultas itu harus mempunyai 5 prodi. Nah, kebetulan di situ Bapak Wanda itu mengadakan rapat dengan dosen-dosen yang ada di Pendidikan Info untuk membuat fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, disitulah terbentuk program studi pendidikan Info yang menerima mahasiswa baru itu 143 ya. 143 yang dimana itu cuma ada 2 dosen, Pak Wanda dengan Ibu Arista. Baik, teman-teman Duta ini kan Duta baru ya. Nah, rencana proker apa sih kedepannya yang akan dilakukan oleh Duta Pendidikan Informatika ini? Yang pertama itu ada proker bersosialisasi, di mana kita sosialisasi ke sekolah yang ada di daerah Universitas Trunojoyo Madura, supaya mahasiswa yang ada di daerah sini bisa mengetahui bahwasanya di Universitas Trunojoyo Madura ini ada program studi pendidikan informatika. Yang kedua ada podcast seperti ini, kita bisa saling tukar pengalaman bersama duta fakultas lain maupun prodi lain yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Wih, sangat kreatif sekali ya teman-teman, sangat inovatif. Ada lagi nggak kira-kira? Proker. Iya. Mungkin ada dari Duta Pendidikan Info tahun 2025 ini saya akan mempunyai proker yaitu studi banding dengan kampus lain. Wow, sangat keren sekali. Baik, selanjutnya, apa kendala yang kalian alami saat menjadi bagian dari Duta Pendidikan Informatika? Sejauh ini nggak ada. Ya, karena kita masih baru, belum berjalan. Dan mungkin kalian juga masih beradaptasi juga ya. Lanjut ya. Apakah ada kegiatan ekstrakurikuler seperti sastra, budaya, atau komunitas yang aktif di pendidikan informatika? Baik, untuk ekstrakurikuler itu tidak ada, tetapi di pendidikan informatika ini ada seperti seminar, workshop, pelatihan tentang keinformatikaan. Jadi di sana tuh mahasiswa bisa mendapatkan ilmu informatikaan lebih luas daripada perkuliahan. Baik. Bagaimana teman-teman melihat peran pendidikan informatika di kalangan Madura? Itu bagaimana sih? Di Madura ini belum sepenuhnya tahu tentang kalau UDM itu mempunyai program studi pendidikan informatika. Sedikit cerita ya. Saya dulu pas waktu SMA
itu yang di UTM saya tidak mengetahui kalau ada pendidikan impor. Nah, kebetulan orang tua saya itu disuruh saya kuliah, itu orang tua saya itu mengajukan untuk masuk di pendidikan impor. Nah, terus saya cari-carilah tentang pendidikan impor, ternyata di UTM itu ada. Mungkin PR saya sekarang sebagai duta menyebarkan pendidikan impor ini lebih luas ke masyarakat, biar lebih unggul. Seperti itu. Izin menambahkan, Baik. ya, peran pendidikan informatika di Madura itu sangat penting dikarenakan pada era sekarang instansi pendidikan atau sekolah-sekolah itu sangat membutuhkan guru yang berkompeten dalam teknologi. Maka dari itu pendidikan informatika ini sangat dibutuhkan dalam lingkungan Madura. Iya, apalagi sekarang itu semua sudah serba modern ya. Iya. Sudah, kalau ibaratnya tuh nggak kudet lagi gitu. Iya. Lanjut di pertanyaan selanjutnya ya. Apa motivasi utama teman-teman ketika bergabung menjadi bagian dari duta pendidikan informatika di Universitas Trunojoyo Madura? Baik, dari saya ya, motivasinya tuh saya ingin mendapatkan relasi yang lebih luas, sehingga dari relasi tersebut saya bisa berkomunikasi dan bersosial lebih gampang gitu, dan bisa apa ya, kayak untuk ke masyarakat tuh lebih dikenal gitu. Jadi motivasi saya untuk gabung ke duta seperti itu. Nilai atau keterampilan apa yang paling kalian rasakan dan perkembangan apa setelah Anda itu terlibat aktif dalam Duta Pendidikan Informatika? Baik, kalau dari saya sendiri ya, saya lebih percaya diri dalam bersosial baik di lingkungan perkuliahan maupun di masyarakat. Yang kedua, public speaking saya rasa lebih baik daripada sebelumnya sebelum saya gabung di Duta Pendidikan Informatika. Saya itu dulu saya tidak pede untuk ngomong di depan banyak orang itu, dan saya kebetulan juga sekarang menjadi duta itu saya lebih meningkat untuk ngomong di depan umum. Kalau saya dulu di kelas itu introvert, bisa dibilang introvert. Kalau presentasi itu masih baca gitu, tapi alhamdulillah sekarang lebih meningkat. Aduh, sama banget. Saya dulu juga gitu. Saya introvert parah karena mengikuti duta ini. Jadi tempat buat kita berkembang lebih baik seperti itu. Lanjut, bagaimana harapan teman-teman terhadap peningkatan kualitas pendidikan informatika di Universitas Trunojoyo Madura dalam 3 atau 5 tahun ke depan? Harapan ya? Ya. Harapan saya itu untuk pendidikan informatika semoga bisa menciptakan lulusan yang aktif dan berakhlakul mulia, karena di visi misi di pendidikan info itu menciptakan lulusan berakhlak mulia dan cerdas pada tahun 30. Itu. Ada lagi? Saya harap ya program studi pendidikan saya harap program studi pendidikan informatika ini lebih maju dan lebih banyak lagi peminatnya. Begitu. Baik, pertanyaan yang terakhir nih. Apa pesan atau masukan teman-teman duta untuk prodi agar dapat semakin berkembang dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa di era ini? Baik, yang pertama saya harap program studi pendidikan informatika ini bisa melakukan kolaborasi atau studi banding dengan kampus lainnya, sehingga mahasiswa bisa mendapatkan relasi dari luar kampus selain Universitas Trunojoyo Madura. Baik. Pesan saya untuk pendidikan informatika itu lebih menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan mempertahankan akreditasi unggul di pendidikan informatika. Nah, kan tadi udah memberi kesan dan pesan buat program studinya. Nah, sekarang kita beralih ke mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, saya harap ya untuk mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, you don't have to be great
to start, but you have to start to be great. Artinya, kamu tidak perlu hebat untuk memulai, tetapi kamu perlu memulai untuk hebat. Wow, keren sekali untuk kakaknya nih yang sampingnya. Oke, baik. Untuk mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, pesan saya itu jangan pernah menyerah, tetaplah berproses karena mimpi itu gratis. Seperti itu. Sangat keren sekali ya teman-teman. Baik teman-teman, usai sudah podcast Serasi pada hari ini. Semisal teman-teman masih kepo nih dengan Duta Program Studi Pendidikan Informatika, teman-teman bisa kepoin langsung di akun Duta Program Studi Informatika. Ada di sini ya. Baik teman-teman, sampai jumpa di podcast Serasi selanjutnya. See you.